Ibu sekalian, kita bertemu kembali dalam pelajaran kimia hari ini, dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan masih diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran, dan kita memohon kekuatan dan pimpinan Tuhan supaya kita bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Nah, hari ini kita lanjutkan dalam penentuan perubahan entalpi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar menentukan perubahan entalpi itu menggunakan kalorimeter. Hari ini kita belajar penentuan perubahan entalpi itu menggunakan hukum Hess. Hukum Hess ini disebut juga dengan hukum penjumlahan kalor. Entalpi suatu reaksi itu adalah tetap, ya. Jadi perubahan entalpi tidak bergantung pada mekanisme atau tahapan reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir saja. Jadi misalnya kita perhatikan, kita mau menghitung delta H reaksi suatu zat A menjadi zat B. Nah, dan sebelum menjadi zat B, A ini berubah dulu menjadi X. Jadi zat X dengan perubahan entalpinya misalnya kan kita sebutkan sebagai delta H1. Dari X dia berubah menjadi Y. Nah, perubahan X menjadi Y ini, perubahan entalpinya kita misalkan delta H2. Dari Y baru berubah menjadi B. Perubahan dari Y menjadi B itu kita misalkan adalah delta H3. Itu tadi yang Ibu sebutkan tadi, entalpi suatu reaksi itu adalah tetap. Nah, untuk menghitung berapa delta H reaksinya, maka adalah kita dapat menghitungnya dengan menjumlahkan delta H1 ditambah delta H2 dan ditambah delta H3. Itulah perubahan entalpi reaksinya. Kita ambil misalnya contoh. Pada pembentukan gas CO2 itu dapat berlangsung dalam dua tahap, ya. Ada yang bertahap langsung, satu tahap dia langsung terbentuk CO2. Secara kalorimetrik diperoleh jika karbon dibakar akan menghasilkan CO2, delta hanya adalah minus 394 kJ. Itu kalau dia berlangsung dalam satu tahap. Tetapi bisa juga dia akan berlangsung dalam dua tahap. Nah, misalnya karbon direaksikan dengan setengah mol O2 membentuk gas CO, delta-nya adalah minus 111 kJ. Nah, dari CO dia bereaksi lagi dengan setengah mol O2 menjadi CO2, delta-nya adalah minus 283 kJ atau melepas kalor sebesar 283 kJ. Jika kedua reaksi ini tahap kedua ini dijumlahkan, maka kita perhatikan ya, C tambah setengah O2 menghasilkan CO. CO ini direaksikan lagi dengan setengah O2, secara matematikanya kita tulis seperti ini ya, akan menghasilkan gas CO2 dengan melepas kalor sebesar 283 kJ. Sekarang kalau kita jumlahkan menjadi C tambah O2 akan menghasilkan CO2, delta-nya adalah minus 394 kJ. Jadi satu tahap atau dua tahap dia tetap menghasilkan perubahan entalpi yang sama. Itu yang tadi kita katakan, tidak bergantung kepada berapa tahap, tetapi hanya bergantung kepada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, selanjutnya kita teruskan ke hukum Laplace. Apa kata hukum Laplace? Delta H berubah tanda jika reaksi dibalik. Nanti kita akan lihat dalam contoh ya. Dari kedua hukum ini, dari hukum Hess dan hukum Laplace, maka kita akan bisa menghitung perubahan entalpi itu dengan tiga cara. Bisa dengan menggunakan data entalpi pembentukan. Ingat ya anakku, hanya entalpi pembentukan, hanya delta HF0, ya. Dengan rumus untuk menghitung delta H reaksi, maka kita bisa menghitungnya dengan menjumlahkan delta HF0 produk dikurang delta HF0 reaktan. Kanan kiri produk bereaksi, ya. Kemudian juga dengan cara data lengkap. Bagaimana itu data lengkap? Nanti kita lihat dalam contoh. Kemudian dengan diagram energi dan diagram siklus. Ya, kita perhatikan sekarang contohnya ya. Ini diketahui data delta HF0 atau entalpi pembentukan SO2 itu adalah
minus 297 kilojoule. Delta HF0 SO3, gas SO3 adalah minus 390,5 kilojoule. Pertanyaannya, tentukanlah delta reaksi. Delta reaksi, ini reaksinya ya. Tentukanlah delta reaksinya. Perubahan entalpi reaksinya. Jadi kita lihat delta HR sama dengan, ingat ya rumusnya tadi, sigma atau jumlah entalpi pembentukan produk. Produk itu yang mana? Ini yang dihasilkan. Dan jangan lupa dikalikan dengan koefisien ya, itu harus diingat. Jadi produknya yang mana? SO3 2 kali berapa tadi pembentukan SO3? Minus 390,5. Jadi koefisien dikali dengan entalpinya ya. Kemudian dikurang Pereaksinya adalah SO2 dan O2. Perhatikan aku, O2 itu dia 0 harga entalpi pembentukannya karena dia dalam bentuk molekul unsur, dia stabil, jadi 0 ya. Jadi 2 kali minus 390,5 dikurang reaktannya 2 kali 297 ditambah, karena di reaktan itu ada O2 ya, 1, berapa koefisien O2? 1 dikali 0 ya, ingat O2 itu selalu 0 ya. Kemudian hasilnya dapat minus 781 dikurang minus 594 sama dengan minus 187. Itulah perubahan entalpi reaksi dari bersama reaksi yang ditunjukkan di sini. Oke. Sekarang kita perhatikan penyelesaian atau menentukan perubahan entalpi berdasarkan data lengkap. Kita lihat ya. Ini ada 2 data lengkap, soal yang seperti tadi. Dengan penyelesaian cara ini kita memperhatikan beberapa tahapan, beberapa petunjuk ya. Jika reaksi dibalik, maka tanda perubahan entalpinya atau tanda delta H-nya juga harus berubah. Jadi kalau tadi dia negatif, kalau reaksinya dibalik dia menjadi positif dan sebaliknya ya. Jika reaksi dikali, maka harga delta H juga harus dikali. Jika reaksi dijumlahkan, maka harga delta H juga harus dijumlah. Yuk, sekarang kita perhatikan. Ada 2 reaksi yang diberitahu. Pertanyaannya, tentukanlah berapakah delta H untuk reaksi ini. Nah, perhatikan. Untuk penyelesaiannya, kita melihat ke soal. Jadi soal ini harus diletakkan posisinya persis seperti persamaan reaksi yang diminta. Kita lihat ya. SO2 itu ada di reaksi 1, dia ada di sebelah kanan. Sebelah kanan tanda panah ya, atau dia sebagai produk. Sedangkan dalam soal dia diminta di sebelah kiri ya. Jadi maka reaksi harus kita balik. Kita balik, dia menjadi SO2 menjadi S ditambah O2 ya. Maka delta H-nya ini menjadi positif. Kalau tadi negatif, karena reaksinya kita balik, delta H-nya menjadi positif, dari negatif menjadi positif. Nah, satu lagi kita perhatikan, S yang diminta dalam soal itu berkoefisien 2, maka harus dikali dengan 2. Jadi 2 semuanya dikali 2 koefisiennya. Termasuk juga delta H juga harus dikali 2. Jadi kalau 297 dikali 2 sama dengan 594. Ya. Kemudian O2 ada di sebelah kiri. O2 ada di sebelah kiri. Kita perhatikan, O2 ada di sebelah kiri, kita tulis. Kita ambil dulu yang SO3. SO3 sudah ada di sebelah kanan. Koefisiennya 2. Nah, kita udah bisa tuliskan langsung 2S tambah 3O2 menjadi 2SO3. Delta H sama dengan minus 781
1 kilojoule. Karena ini tidak kita balik ya. Oke, sudah pas. Sekarang reaksinya kita jumlahkan. Ingat ya, kalau reaksi jumlah maka harga delta H juga dijumlah. Kita perhatikan penjumlahannya. 2S ini. Kemudian O2, 3O2 dengan 2O2. Berarti ini saling mengurangkan, inti tinggal 1. Maka kita lihat hasilnya 2SO2 tambah O2 menjadi 2SO3. Sudah sesuai dengan apa yang diminta. Maka delta H-nya juga dijumlah. Positif 594 dijumlahkan dengan minus 781, maka dapat hasilnya minus 187 kilojoule. Jadi sama ya hasilnya ya, dengan menggunakan data lengkap ataupun menggunakan data perubahan entalpi pembentukan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Ya, dari siklus dan diagram ini kita perhatikan ya untuk pembentukan gas CO2. Kita perhatikan, kita lihat delta H1 itu adalah delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Jadi kalau untuk CO tambah setengah O2 menjadi CO2 atau delta H3, maka delta H3-nya adalah delta H1 dikurang delta H2. Kita masukkan angkanya ya. Delta H1 minus 394 ya. Minus 394 dikurang delta H2 minus 111 sama dengan minus 394 tambah 111 sama dengan minus 283 kilojoule. Itu dia secara diagram atau siklus. Nah, selanjutnya yang terakhir kita menggunakan energi ikatan. Ya, sekarang kita masuk ke energi ikatan. Jadi sesudah kita belajar penentuan perubahan entalpi itu dengan secara kalorimetri, kemudian berdasarkan hukum Hess dan Laplace, maka kita akan masuk ke penentuan perubahan entalpi itu dengan cara energi ikatan. Apa itu energi ikatan? Jadi suatu reaksi itu adalah disertai dengan adanya pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan yang baru. Ya, jadi energi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan menjadi atom-atomnya dalam keadaan gas. Nah, misalnya contoh HCl dalam wujud gas itu ikatannya antara putus membentuk atom H dalam bentuk gas dan Cl dalam bentuk gas. Nah, delta H-nya adalah 431 kilojoule. Nah, untuk molekul yang beratom banyak, misalnya hanya 2 ya. Untuk molekul yang beratom banyak misalnya CH4. Jadi kalau dalam pengerjaan ini memang kita harus menggunakan rumus Lewis ya, kelas 10. Jadi struktur Lewis. Kembali kita ke kelas 10. Oke, metana atau CH4 itu adalah terdiri dari 1 atom C dan 4 atom H. Jadi dia putus membentuk 1 atom C dan 4 atom H dalam wujud gas. Delta H-nya adalah 1660 kilojoule. Ini biasanya bertanda positif karena dalam pemutusan itu pasti selalu memerlukan energi, menyerap energi ya. Jadi untuk menghitung energi ikatan rata-rata CH, ya tinggal kita bagi 4. 1660 dibagi 4. Jadi 1 atom CH, 1 putus ikatan antara C dan A itu adalah energi ikatannya adalah sebesar
415 kilojoule. Dalam penentuan delta H reaksi, kita pakai rumusnya adalah jumlah energi ikatan pemutusan. Jadi ada putus dulu baru ada pembentukan ya. Jumlah energi ikatan pemutusan dikurang jumlah energi ikatan pembentukan. Jadi yang putus itu adalah biasa energi ikatan dari pereaksi. Jadi jumlah energi ikatan pereaksi dikurang jumlah energi ikatan pembentukan. Jadi jangan terbalik dengan hukum Hess ya. Kalau hukum Hess tadi delta H-nya itu adalah jumlah delta H F0 produk dikurang jumlah delta H F0 pereaksi. Sedangkan di sini adalah pereaksi dikurang produk. Supaya lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Diketahui ini nanti untuk data energi ikatan ini nanti sudah ada di buku paket ya Makku. Nanti biasanya dalam soal pun itu diberitahu. Ya. Jadi kita perhatikan energi ikatan ini Ibu singkat dengan E. Energi ikatan rata-rata CH itu adalah 414, C tunggal dengan C itu 347, C rangkap 2 C 611, CCl 331 dan ClCl itu 243. Pertanyaannya, tentukanlah delta H reaksi untuk C2H4, apa ini namanya? Iya, etena direaksikan dengan Cl2. Oke, coba lagi dijawab ya Nak, ini proses apa ini? Baru kemarin kita pelajari ya, di senyawa hidrokarbon itu menjadi C2H4Cl2. Berapakah delta H reaksinya? Nah, sekali lagi Ibu ingatkan, untuk pengerjaan soal ini kita harus menggunakan struktur Lewis supaya bisa melihat berapa banyak ikatannya. Oke, kita lihat ya. C, kemudian ada 4H. Perhatikan, ini kelas 1 kembali, kelas 10. Ya, sudah 4H, 2C. Sedangkan ini tangan C masih 3, seharusnya berapa? Iya, 4 ya. Maka berarti ini rangkap 2. Jadi C ini sudah 4 ikatannya, C ini juga sudah 4. Direaksikan dengan Cl2, kita buat begini. Boleh juga seperti ini ya. Cl boleh. Menghasilkan C2H4Cl. Kita gambarkan kembali. C tunggal dulu, kemudian di sini berikatan H, ada ikatan H. Di sini juga ada H. Oke. Dan ada 2 Cl, berarti dia ada di sini. Cl, satu lagi ada di sini. Oke, sekarang tinggal kita masukkan ke rumusnya ya. Kita perhatikan. Iya, kita lanjutkan. Rumusnya tadi adalah delta H reaksi sama dengan jumlah energi ikatan pereaksi dikurang jumlah energi ikatan produk atau yang terbentuk. Oke, kita lihat. Oke, Ibu tuliskan sekali lagi ya supaya kita lihat di sini. Yuk kita lihat apa saja yang ada di pereaksi. Ini dia semua ya, jadi kita hitung satu-satu. Delta H sama dengan, oke, ada apa ikatannya? CH, 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 CH. Ada berapa? Ya, 4 ikatan CH. Kemudian apalagi yang ada?
tambah, habis CH ada CC, C rangkap 2C, berapa? 1 ya, berarti ini 4 kali CH, kemudian dijumlahkan dengan 1 kali ikatan rangkap C rangkap 2C, ditambah lagi CL ya, 1 CL. Oke, kalau 1 enggak usah kita tulis lah, CL ya, dikurang apa yang ada di sebelah kanan atau di produk, dikurang 1, 2, 3, 4, sama ya, 4 ikatan CH tambah tunggal ya, 1 ikatan CC, kemudian tambah ada 2 CL, 2 kali ikatan CL. Oke, yuk langsung aja kita selesaikan di sini ya. Ini ada 4 CH dikurang 4 CH habis ya. Sekarang tinggal CC berapa tadi nilainya? 611 ditambah CL tadi, CL itu adalah 243 kurang, ini sudah habis, C tunggal ya, C tunggal itu tadi berapa? Jumlah ikatan 1 berarti 347 ditambah 2 kali CCL tadi itu 331, berarti 2 kali 331, 611 ditambah 243 itu berarti 854 dikurang 347 tambah 661 ya, 661 berarti berapa? 1000 ya, 1008. Maka 854 kurang 1008 adalah minus 451 2 401 ya, 154. Jadi deltahannya adalah minus 154 kilojoule ya. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Sebagai latihan, nanti kalian coba di rumah. Ibu akan berikan soal yang berkaitan dengan hukum Hess dan energi ikatan. Jadi sampai sekian konten kita. Selamat belajar dan tetap semangat, tetap sehat.